Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Sejarah lahirnya Pancasila bermula saat rapat Dokuritsuchun Bikosakai atau BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. BPUPKI dibentuk untuk menyelidiki semua hal penting yang dibutuhkan untuk pembentukan negara Indonesia. BPUPKI menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 yang dilaksanakan di Gedung Chosan-gi-in atau yang sekarang terkenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Dalam sidang ini sejumlah tokoh menyampaikan pidatonya terkait perumusan asas dasar negara. Para tokoh itu diantaranya Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Dari risalah sidang BPUPKI dan BPKI pada 29 Mei 1945 saat penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, Muhammad Yamin berpidato merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu beri kebangsaan, beri kemanusiaan, beri ketuhanan, beri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, dan keadilan sosial. Selanjutnya pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila untuk pertama kalinya, yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno mengatakan bahwa beliau sudah menyampaikan 5 usulan sebagai dasar negara. Kemudian beliau menyampaikan, menurut petunjuk dari seorang kawannya yang ahli bahasa, nama yang paling tepat adalah Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar. BPUPKI kemudian membentuk Panitia 9 untuk menyempurnakan rumusan Pancasila. Panitia 9 merumuskan lebih rinci tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara dan pembuatan Undang-Undang Dasar 1945. Hasil pembahasan oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 tertuang dalam Piagam Jakarta. Namun, perumusan soal dasar negara masih belum selesai. Masih timbul perdebatan antar kelompok kebangsaan dan kelompok Islam.
Saat rapat panitia perancang Undang-Undang Dasar pada 11 Juli 1945, Yohanes Latuharhari menyampaikan keberatannya, terutama mengenai kewajiban melakukan syariat buat pemeluk-pemeluknya. Melalui berbagai kompromi pada rapat persiapan kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pidatonya, Muhammad Hatta menyebutkan perubahan kalimat pada dasar negara menjadi hanya negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia dalam sidang BPUPKI. Pancasila disetujui ada dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Dari sejarah BPUPKI dalam merumuskan dasar negara, kita bisa mengambil pelajaran penting untuk generasi muda kini dan yang akan datang.